Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sainur Rahimah. Saya di sini akan mempresentasikan jenis-jenis rasio keuangan. Berikut ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini yang mengukur kemampuan perusahaan dan memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Untuk rasio likuiditas ini bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu seperti rasio lancar atau current ratio, yang dimana untuk mengukur kemampuan si perusahaan dalam membayar kewajibannya dan jangka pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi juga si kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berikutnya rasio cepat. Ini menunjukkan kemampuan si perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dan aktiva lancar tanpa menghitungkan nilai persediaan. Dan rasio kas, untuk rasio kas ini adalah jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini menunjukkan si kemampuan perusahaan yang menghasilkan keuntungan atau laba. Berikut ada margin laba kotor, atau gross profit margin, yang merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan yang membayar HPP atau harga pokok penjualan. Lanjut, margin laba bersih atau net profit margin. Berbeda dengan gross profit margin, rasio ini menghitung persentasenya dari hasil sisa penjualan yang sudah dikurangi sebelum biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak juga. Untuk operating income ratio, perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Earning power of total investment, mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Return on investment, menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Return on equity, kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitasnya. Dan return net worth, financial analysis rasio ini mengukur kemampuan modal sendiri yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapat bagi pemegang saham. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kegiatan kewajiban jangka panjangnya. Dan ada 2 jenis rasio solvabilitas, yaitu rasio hutang terhadap aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh si aktiva. Semakin kecil rasionya, maka semakin aman solvable-nya. Untuk rasio utang terhadap ekuitas, bagi si perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri, agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil porsi utang terhadap modal, maka akan semakin aman. Selanjutnya, rasio aktivitas. Untuk rasio aktivitas ini bisa dibagi menjadi 6 jenis, yaitu perputaran piutang. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik ekuitas dan efisien perputaran piutang perusahaan. Perputaran persediaan, semakin tinggi rasionya, maka pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan semakin efisien. Perputaran aktiva tetap, sama seperti sebelumnya, semakin besar berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aktiva tetapnya. Perputaran aktiva total, rasio ini juga melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Perusahaan rata tagih, rasio ini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima tagihan dari si konsumen untuk 1 tahun. Dan terakhir, perputaran modal kerja. Rasio ini mengukur tingkat perputaran modal kerja, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar terhadap penjualan dalam 1 periode.
Selesai sudah presentasi dari saya. Mohon maaf bila presentasi saya tidak semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.